Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dalam Berita Bali hari ini. Untuk Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama Berita Bali hari ini. Akibat gelombang tinggi, nelayan pantai Kelan, Badung takut mencari ikan ke laut. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memprediksi kemarau basah akan berlangsung hingga akhir Agustus 2025. Ribuan siswa di Kecamatan Blabatu dan Kecamatan Sukawati mendapatkan paket makanan bergizi gratis. Keluarga korban pengeroyokan sesama tahanan di Rutan Polresta Denpasar Senin lalu mendatangi penyidik Satreskrim Polresta Denpasar. Bersama kuasa hukum korban, keluarga meminta polisi memproses secara hukum yang seadil-adilnya terhadap para pelaku yang mengeroyok korban hingga tewas. Keluarga korban juga meminta penyidik Satreskrim Polresta Denpasar menerbitkan surat penghentian penyidikan perkara atau SP3 dugaan pencabulan yang dituduhkan kepada korban. Juga telah mengirimkan surat ke penyidik untuk kita meminta SP3, artinya surat pemberhentian penyidikan. Itu sebagai pegangan kita bahwa kasus yang lama sebetulnya ya sudah selesai karena tersangka telah meninggal dunia. Nah, dalam hal ini kita masuk saat ini sebetulnya fokusnya ke kasus yang pengeroyokan, yang dalam hal ini korban meninggal dunia, kan seperti itu. Jadi dari keluarga menuntut dalam artian kita minta kepada siapapun yang terlibat, baik itu dari tahanan ataupun pihak-pihak mungkin dari hal pengawasan gitu ya, dari petugas Polresta, untuk betul-betul diusut tuntas. Jadi ditindak betul-betul, jangan sampai ada hal-hal yang disembunyikan. Pada intinya kita sudah kooperatif, kepolisian kooperatif. Dan pada hakikatnya kita dari keluarga korban yang jelas semua pelaku bisa dapatkan sanksi sesuai hukumnya pelaku. Jadi kita ikuti proses hukum Indonesia seperti apa, kita ikuti jalannya, harusnya kita tetap menegakkan keadilan. Sebelumnya seorang tahanan penghuni Rutan Polresta Denpasar meninggal dunia akibat dianiaya sejumlah tahanan lain pada Rabu 4 Juni malam. Polisi tengah memeriksa 11 saksi penghuni tahanan. 7 diantaranya diduga sebagai pelaku pengeroyokan. Selain itu, petugas juga memeriksa 3 petugas jaga yang bertugas saat malam kejadian. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Program makan bergizi gratis dari Presiden Prabowo Subianto mulai diterapkan di Kecamatan Sukawati dan Blabatu di Kabupaten Gianyar. Selasa lalu, ribuan siswa TK, SD, dan SMA, SMK di Kecamatan Blabatu dan Kecamatan Sukawati mendapatkan paket makanan bergizi gratis di masing-masing sekolahnya. Program makanan bergizi gratis ini baru pertama kali didistribusikan untuk siswa di kedua kecamatan di Kabupaten Gianyar. Niluputu Murtiati Dewi, Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kemenuh di Kecamatan Sukawati berharap program ini rutin diwujudkan sehingga asupan gizi cukup dan berimbang dapat terwujud pada anak didiknya. Menurutnya, selama ini para siswanya membawa bekal dari rumah dengan kandungan gizi belum maksimal. Agar terus berjalan sesuai dengan rencana dari Bapak Presiden, sehingga membantu anak-anak kami di sini untuk makannya otomatis benar-benar bergizi. Tidak kalau dia bawa dari rumah udah pasti kan susah orang tuanya anak-anaknya mau makanan yang siap saji aja biasanya. Banyak mie kayak sosis. Kalau seperti ini bagus sekali.
Menurut siswa, program ini bisa menciptakan kebersamaan serta menjalin keakraban, terlebih menu yang diberikan lebih baik dengan gizi berimbang. Buah, sayur, ayam, tahu, nasi. Terus gimana dengan makan bersama ini? Senang, seru. Kenapa? Kalau bisa makan bersama sama teman-teman. Masalah rasanya gimana? Enak. Enak ya. Program makanan bergizi gratis ini menyasar ke sekitar 1.000 lebih siswa TK dan SD di 8 sekolah di Desa Kemenu, Batu Bulan, dan Batuan Kaler di Kecamatan Sukawati, serta di Desa Keramas, Kecamatan Blabatu. Sedangkan untuk SMA dan SMK, paket makanan ini diberikan kepada 1.000 lebih siswa yang tersebar di 2 kecamatan itu. Tim Liputan melaporkan dari Gianyar. Permintaan kembang rampai berbahan daun pandan hingga kini masih tinggi. Kondisi ini dirasakan pedagang di Desa Abiantuung, Kecamatan Kediri, Tabanan. Permintaannya kini mencapai 120 kg per hari dan dijual seharga Rp5.000 per kilogram. Kalau rata-rata berproduksi setiap hari berapa kilo, Bu? Rata-rata 100 kilo, Pak. 100 kilo. Iya. Itu menghabiskan berapa daun pandan, Bu? Berapa ikat atau berapa kilo? Kurang lebih itu sekitar 4 ikat, rata-rata 30 kilo, Pak. Per ikatnya, Bu, Iya. ya? Karena saya pengiriman pagi, Pak, jam 3 pagi harus ngirim. Jadi kami biasanya jam 11 malam itu sudah mulai nyelipnya. Nyelipnya, Bu, ya. Untuk harga sendiri berapa Ibu jual per kilo, Bu? Kalau nggak rainan normal itu biasanya 5.000, Pak, per kilo. Karena kan saya langsung petani itu ngedrop, beda sama yang di pasar. Kalau di pasar kan itu bisa eceran, sedangkan saya itu hitungannya kiloan, Pak. Gitu. Jadi standar harganya cuma 5.000 gitu biasanya. Kalau rainan berapa, Bu? Berapa kilo bisa meningkatnya, Bu? Saya Kalau 100 kilo per hari. Kalau nggak rainan kalau berapa? rainan saya paling sampai 120 aja, Pak. 120 ya Soalnya meningkatnya. kebetulan pelanggannya memang pelanggan gede semua yang memang menghabiskan, nggak rainan pun mereka ngabisin banyak, Pak. Pedagang membutuhkan 30 kg daun pandan setiap hari untuk diolah menjadi kembang rampai. Kembang rampai daun pandan sebagai bahan pembuatan canang dan banten atau sesajen upacara agama di Bali. Tim Liputan melaporkan dari Tabanan.